Jangan sampai kalian pegangan tangan itu jadi seperti makanan pembuka. Oh, pertama pegangan tangan. Hai sahabat Grow and Blessing, gimana kabar kalian hari ini? Ya, gue harap walaupun pandemi corona ini belum selesai juga, tapi kita tetap harus semangat dan lakukan aktivitas kita pada biasanya. Aku harap karena adanya pandemi kayak gini, ini tuh gak akan pernah menyurutkan semangat kita dan harus tetap percaya sama Tuhan. Tanggal 27 ini, aku akan memberikan renungan mengenai pacaran kudus. Kira-kira pacaran kudus tuh kayak gimana sih? Apalagi menurut orang Kristen. Dan buat teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang mengenai pernikahan kudus, kalian boleh banget langsung lihat videonya dulu di YouTube channelku Sarah Santosa. Jadi gak usah berlama-lama lagi karena di video sebelumnya aku udah ngebahas mengenai pernikahan kudus. Hari ini aku akan bahas pacaran kudus yang mungkin digemari sama kalian-kalian yang dalam hubungan. Dan aku harap prinsip yang aku berikan kalian ini bisa membantu kalian untuk menjaga kekudusan satu sama lain. Langsung kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-6. Dan supaya dalam hal ini orang-orang jangan melakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Teman-teman, di ayat Alkitab ini itu keren banget sih menurutku, karena di Alkitab ini tuh lebih menegaskan bagaimana kita memperlakukan pasangan kita tuh seperti saudara. Dan menurutku kayak kalau kita memperlakukan pasangan kita karena dia hanya sekedar pasangan kita, kasih yang kita berikan itu hanya ada sebuah batasan. Dan kalau kita mencintai atau mengasihi pasangan kita, itu lebih dari sebuah kata pasangan. Seperti yang kita bilang juga, di sini kan dibilang pasangan itu seperti saudara. Dimana kalau kita sama yang namanya saudara atau keluarga, kita akan memberikan kasih kita dengan cuma-cuma. Dan pasti kita akan selalu memaafkan dia karena ibarat kita itu keluarganya dia kan. Dan so kita harus memperlakukan pasangan kita pun sama demikian. Dan aku pernah nanya ke beberapa orang yang udah menikah di keluargaku mengenai pacaran dan menikah. Mereka tuh bilang menikah itu lebih enak. Kenapa dibilang lebih enak? Coba ya, kita pikirin bareng-bareng ya. Kita kan maksudnya udah besar kan, dan kita harus memikirkan hal yang cukup agak 18 plus gitu lah. Jadi kayak mereka bilang kalau kita ingin melakukan sesuatu, ya itu udah bukan sebuah dosa lagi. Tapi dosa ketika kita melakukannya saat kita masih pacaran. Jadi yang menikah itu sesuatu yang berharga dan spesial. Itu sebabnya kenapa saat kita punya pacar tuh kita harus berpikir jauh ke depan mengenai apa yang akan kita lakukan dengan pasangan kita untuk membangun masa depan. Dan untuk kalian pacaran, kalian boleh melihat 7 prinsip pacaran yang aku udah buat renungannya, dan kalian bisa langsung lihat di blogspotku growandblessing.blogspot.com. Dan harus kasih tahu kalian mengenai pasangan, jangan pernah berkompromi dengan yang namanya agama, karena kita harus memiliki pasangan yang sepadan dan seimbang dengan kita, dimana kita pun bisa membawa dan sama-sama membawa pasangan kita dan diri kita lebih dekat pada Tuhan, dan itu udah gak bisa diganggu gugat. Dan aku saling ke kalian ya, buatlah prinsip yang benar-benar kalian gak bisa ganti bagaimanapun caranya. Jadi jangan pernah bangkitkan cinta sebelum waktunya. Juga di ayat 6 ini dikatakan bahwa kita itu gak boleh memperdayakan pasangan kita atau saudara kita. Maksudnya dia memperdayakan tuh apa sih? Memperdayakan tuh artinya aku mau sama kamu karena aku ingin tubuhmu. Aku mau sama kamu karena ya aku suka ciuman sama kamu. Aku suka sama kamu karena ya aku suka dengan hal-hal dan kebiasaan yang kita lakuin. Atau aku suka sama kamu karena kamu mengerti aku banget. Atau karena kamu tuh mirip banget sama keluarga aku yang perhatiannya sama aku, sayang sama aku. Please banget, pacaran bukan hanya sekedar itu, tapi lebih daripada itu. Dimana dua pribadi menjadi satu, menyatukan kekurangan kita, fisik kita sama dia tuh kayak gimana. Dan kalau kalian pacaran, kalian harus bertanya sama pasangan kalian, kira-kira prinsip dan visimu dalam hubungan itu apa sih? Karena dalam sebuah hubungan, kita bukan hanya sekedar mencari siapakah yang terbaik buat kita atau is he the one, tapi be the one. Jadilah pribadi yang saat kita bertemu dengan pasangan kita bilang ya ampun, kamu aku banget.
Tapi jangan sampai pasangan kita ngeliat kita, ya ampun lu nggak banget buat gue, sampai gue pengen muntah. Please banget, jangan sampai buat orang yang kalian suka seperti itu. Tapi gimana caranya? Sepadan dan seimbang. Gimana saat kalian mungkin mengharapkan pasangan kita yang, aku pengen pasanganku yang bisa main musik. Kalian gak dituntut untuk bisa benar-benar main musik. Tapi it's okay untuk mencoba. Apa salahnya untuk mencoba sesuatu yang kita harapkan? Perlakukanlah seseorang bagaimana kita ingin diperlakukan. Dan selanjutnya aku bakal ngasih ke kalian mengenai 10 hal yang harus kalian lakukan dalam membangun sebuah hubungan, khususnya dalam pacaran. Kira-kira apa sih yang harus kita lakuin saat pacaran? Apa sih agenda-agenda yang harus kita bahas ke depannya? Oh my god, agenda. Apa pacaran seserius itu? Yes, pacaran seserius itu. Saat kalian ingin seseorang dalam kehidupan kalian, intinya kalian harus bertanggung jawab dengan kehidupan dia sepenuhnya. Dan kita langsung buka aja dari Alkitab kita, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu. Teman-teman, buat kalian yang masih bingung kira-kira dalam pacaran orang Kristen tuh kayak gimana sih? Boleh gak sih ciuman? Boleh gak sih pegangan tangan? Boleh gak sih pelukan? Teman-teman, yang dilarang adalah dosa yang kita lakukan, yaitu ya kita melakukannya penuh dengan hawa nafsu. Dan kita melakukannya tuh bukan seperti kita mengasihi atau menghormati pasangan kita. Contohnya, ciuman. It's okay buat kiss, tapi gak perlu sampai kayak apa sih, French kiss atau ciuman-ciuman ala Perancis, ala Eropa. Ya, kita melakukan sesuatu tuh sewajarnya aja. Kita boleh banget mengekspresikan kalau kita mengasihi mereka. Kayak misalkan kayak I love you dan peluk, it's okay. Tapi ketika sudah ada hawa nafsu di dalamnya, itulah yang dilarang dan itu yang menjadi dosa. Dan aku juga pernah disaranin buat kalau pacaran tuh bawa pihak ketiga gitu kan. Kalau kita kan sering bilangnya kan kayak obat nyamuk, ngapain sih? Atau temen juga bilang, gue males banget jadi obat nyamuk kalian. Tapi itu sebenarnya cukup penting sih, karena itu untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang berbau dosa gitu. Karena kalau kita cuma berdua doang, pasti kan hawa nafsunya tinggi banget kan. It's okay buat kalian yang mungkin udah dalam sebuah hubungan dan kalian berjatuh dalam dosa. Karena lebih baik kalian bertobat ketika kalian tahu kalian telah berbuat dosa, dan jauh lebih baik ketika kalian belum jatuh ke dalam dosa, kalian tetap berdoa. Dan intinya kalian harus memegang komitmen kalian untuk tidak melakukan dosa itu. Dan ada beberapa pasangan yang mungkin mereka nggak pernah pelukan atau nggak pernah pegangan tangan. Ya, cara orang untuk menjaga kekudusan itu berbeda-beda, tapi jangan terlalu berlebihan. Dalam arti, it's okay untuk kita mengungkapkan rasa sayang kita. Kayak misalnya kita lagi nyebrang, kalau emang itu bahaya, gak apa-apa kok buat kita pegang pasangan kita. Tapi ingat, jangan sampai menimbulkan hawa nafsu itu. Dan dalam mengekspresikan rasa cinta atau kasih sayang kita perlu banget yang namanya bijaksana dan pengontrolan diri. Karena Tuhan sendiri kan udah memberikan kita 9 buah roh nih. Yang terakhir adalah penguasaan diri kan. Otomatis dalam mengekspresikan, kita pun harus tepat. Yang pertama adalah membuat hal biasa menjadi luar biasa. Contohnya apa? Simpel banget, pegangan tangan. Pernah gak sih kalian pegangan tangan sama pasangan kita terus kayak masih ngerasa getaran-getaran cintanya gitu? Nikmati dulu prosesnya, nikmati dulu waktu yang Tuhan berikan. Pegangan tangan, gunakanlah waktu-waktu pegangan tangan itu dengan cara yang lebih baik. Contohnya dengan saat kita ingin pergi nyebrang, saat kita merasa situasi lingkungan kita itu kurang baik buat pasangan kita, dan kita ngerasa terancam karena kita takut kenapa-napa pasangannya. Dan yang kedua adalah jangan terlalu cepat meningkatkan rasa gairah kalian. Karena kenapa? Gairah itu adalah awal dari kita ingin melakukan sebuah hawa nafsu, dan itu bersifatnya dosa. Dalam pacaran tuh pegang prinsip yang namanya, jika kamu menginginkan dia sebagai pacar kamu pun harus menunggu dengan sabar agar kalian bisa bersama-sama dalam sebuah pernikahan, yaitu pernikahan kudus. Jadi dalam pacaran, ingat, gak boleh namanya ada pemegangan fisik yang makin lama makin meningkat. Awal pegangan tangan, lama-lama pegang badan, lama-lama udah gak tahu lagi pegang apapun, sampai akhirnya kalian udah ngerasa aku udah memiliki kamu seutuhnya. Khususnya sih buat perempuan ya, karena kasusnya lebih rugi tuh kebanyakan di perempuan. Karena contohnya, kita sama-sama terbuka aja kan, perempuan, mereka hamil 2 nikah, semuanya akan berantakan.
Pertama, perutnya yang akan semakin membesar, keluarga yang akan jadi malu, karir kita hancur, dan parahnya lagi, kalau misalkan pasangan kita ninggalin kita, terus kita harus gimana? Kita mau dalam masa muda kita harus membesarkan seorang baby yang dimana perawatan itu harus khusus, dan menjadi orang tua itu bukan sesuatu yang mudah, dan itu butuh pengorbanan dan sesuatu yang harus diusahakan, kerja keras. Dan makanya buat kalian yang masih pacaran, please banget buat jaga kekudusan kalian. Ini juga pada akhirnya pasangan kalian kan buat kalian juga. Kenapa gak kalian menjaga kekudusan satu sama lain dan kalian bisa menikmati berkat anugerah seks yang Tuhan berikan pada kalian dengan perbuatan yang tidak dosa. Dan yang ketiga, yaitu jangan pernah memberi makan fantasi. Imajinasi itu berbahaya banget, karena itu akan merubah perilaku kita. Contohnya, kalian yang sering diem, merenung sendiri, menurutku cobalah untuk mencari sebuah aktivitas atau kegiatan lain, entah itu main games, menggambar, menulis, ataupun makan banyak, berdoa. Ya pokoknya intinya melakukan aktivitas yang membuat kita tuh nggak lebih sering untuk terdiam ataupun tersendiri. Ataupun kalian bisa mencari teman untuk bercerita. Karena ketika kita lagi diam diri dan merenung, itu bakal gampang banget banyak hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Mending kalau misalkan yang kita pikirin itu baik. Kalau enggak gimana? Itu akan mempengaruhi perilakumu. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu lakukan. Semua timbul dari dalam hati, pikiran, dan juga perbuatan. Dan buat kalian mungkin alasannya, kan aku udah pubertas, aku boleh dong memikirkan hal itu. Wajar ketika kalian berpubertas atau udah melewati masa pubertas, kalian memikirkan tentang seks. Tapi ingat, jangan pernah direnungkan, karena ketika kalian merenungkan belum pada waktunya, kalian akan menerima jawaban-jawaban yang mungkin tidak benar. Jadi Tuhan akan memberikan segala sesuatu hikmatnya, termasuk hikmat mengenai seks itu di tepat pada waktunya, oke? Nah, satu lagi, biasa perempuan itu mainnya pakai feeling atau perasaan. Perempuan tuh cenderung lebih kayak, kalau ingin melakukan sebuah hubungan, biasa laki-laki itu akan meningkatkan rasa gairah kita, atau mereka biasanya tuh membuat kita nyaman dengan permainannya. Dan laki-laki biasanya berpikir seks itu ketika mereka melihat perempuan itu pakai pakaian seksi, atau ya seksnya pria itu kan pemikirannya itu berbeda-beda ya, tapi kurang lebih ya pria itu biasanya melalui apa yang mereka lihat secara langsung. Yang keempat, yaitu ingat pasanganmu itu milik siapa. Pasanganmu, buat kalian yang masih pacaran, please banget buat jangan pernah melabelkan seseorang itu menjadi milik kalian. Karena mereka atau dia itu masih milik papa mamahnya dan miliknya Tuhan. Ketika kalian sudah berani membawa pasanganmu dan dirimu di hadapan Tuhan dan di hadapan keluargamu, teman-temanmu, dan mereka merestui, itulah saatnya pasanganmu dibilang milikmu. Dan yang kelima adalah buat janji sama Tuhan. Buat janji apa? Ya komitmen lah, komitmen bahwa kalian akan bersatu. Buat komitmen kalau misalkan kalian akan membangun satu sama lain dan perbaiki diri ke depannya. Toh juga yang kita inginkan adalah pernikahan kudus kan, bersama dengan pasangan kita yang sekarang. Kalau bisa, pacaran itu sekali selamanya, satu kali seumur hidup. Tapi kalau buat kalian yang mungkin, aku udah jatuh berkali-kali kak, aku udah sering pacaran dan aku punya mantan yang banyak, it's okay, gak ada waktu terlambat untuk kalian merubah diri kalian. Dan kalau misalkan kalian udah dalam sebuah hubungan lagi, please banget buat usahakan yang terbaik, dimana pasangan kalian adalah pasangan terakhir kalian untuk masa depan kalian. Dan kalaupun ada masalah, terus didoakan. Dalam sebuah hubungan, pacaran, ataupun pernikahan, kalian harus ingat bahwa kalian tuh gak berjalan berdua, tapi kalian tuh bertiga, satu tim bertiga. Kamu, Tuhan, dan si dia. Jadi dalam sebuah hubungan, kalian pun harus berpikir, kira-kira hubungan kita itu memberkati gak sih? Kira-kira hubungan kita itu bisa mengembalikan kasih Tuhan gak sih? Atau kira-kira hubungan kita tuh malah menghancurkan kasih yang Tuhan berikan? Nah, next yang keenam adalah memanggil atau mengundang hadirat Tuhan saat kita yang berkencan. Why? Karena hadirat Tuhan itu penting banget loh.
Ibarat menjaga kekudusan itu seperti kita menjaga handphone, menjaga uang kita. Kita menjaga di mana? Di bank. Kita menjaga handphone kita di mana? Kita simpannya dalam kantong kita supaya dia tuh nggak kemana-mana. Itulah menjaga kekudusan. Kenapa kita harus memanggil hadirat Tuhan sih? Karena kalian berjalan nggak cuma berdua, kalian tuh bertiga. Kalian memiliki tim, yaitu kamu, Tuhan, dan juga si dia. Oleh sebab itu penting banget buat manggil hadirat Tuhan, biar Tuhan tuh merestui saat kita ingin berkencan. Dan ingat, jika kamu melakukan dan menyerahkan segala tingkah lakumu kepada Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memberkatinya. Yang ketujuh, pacaran itu lebih banyak berbicara daripada menyentuh. Bicarakanlah tentang masa depan. Pikirkanlah segala sesuatu yang bisa kalian bawa dalam hubungan kalian. Yang kita juga pernah bilang kan, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah semua itu. Karena kenapa? Itu penting buat hubungan kalian. Kalau kalian dalam hubungan cuma sekedar ngobrolin gosip, ngobrolin hal-hal duniawi, gak membicarakan mengenai kepentingan kalian berdua untuk kedepannya dan kepentingan Tuhan, kita gak tahu kita bakal gimana. Oleh sebab itu penting banget untuk membicarakan masa depan kalian bareng sama pasangan yang akan kalian bawa untuk masa depan. Nah, yang ke-8, jangan selalu berduaan. Aku juga tadi udah share ke kalian mengenai membawa teman. Tapi ingat, kalau dalam sebuah pernikahan, jangan pernah bawa pihak ketiga. Karena yang ada, ya hubungannya bisa hancur kan. Maksudnya jangan berduaan itu adalah jangan sampai karena pasangan kita melupakan teman-teman kita. Malah yang harusnya kalian lakukan adalah bergaulah dan bergabunglah dengan temannya. Berbicara dengan teman-temannya, tanya-tanya, atau bermain bersama dan membangun sebuah hubungan di mana teman dia adalah teman kita juga. Yang ke-9, utamakanlah kasih di atas cinta. Yang artinya, ketika kalian pacaran, jangan cuman pacaran itu sekedar untuk bercumbu ataupun melakukan sebuah seks. Tapi lebih daripada itu, karena saat kalian melakukannya dalam sebuah hubungan, kalian bisa bebas kan, maksudnya hubungan pernikahan. Dan dalam pacaran tuh jangan terlalu mengekang ataupun overprotective, karena kenapa? Itu bisa menghambat satu sama lain dalam melakukan perkara Tuhan ke depannya. Penting apa? 2 hal, kepercayaan dan juga komitmen. Kepercayaan, komitmen, dan satu lagi, kejujuran. 3 hal ini tuh udah benar-benar gak bisa diganggu-gugat, karena kenapa? Tanpa ada sebuah kepercayaan, komitmen itu sulit untuk diteguhkan kembali. Dan jangan bohong ya, karena memang setiap kita ya janganlah berbohong satu sama lain, apalagi dalam sebuah hubungan kan. Dan terus utamakan kasih Tuhan di atas cinta. Dan yang terakhir, ke-10 adalah kembalilah kepada Tuhan. Ketika kalian merasa pacaran kalian udah biasa-biasa aja, atau ngerasa kebosanan, atau ngerasa aduh aku udah males banget nih sama pasangan kita, caranya bukan mengganti pasangan, tapi bagaimana kalian bisa mengembalikan rasa cinta itu kembali ke nomor 1, yaitu membuat hal biasa menjadi luar biasa. Simpelnya gini, ketika kalian punya sebuah rumah dan rupanya itu bocor, apakah kalian akan mengganti rumah yang baru atau kalian akan memperbaiki kebocoran? Sama seperti hubungan, ketika ada kerumpangan dalamnya, salah satu melakukan sebuah kesalahan, maka ampunilah dan terus berusaha satu sama lain agar hubungan kalian bisa menjadi hubungan yang memberkati sesama dan juga hubungan yang bisa bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan. So guys, buat dalam sebuah hubungan, kalian hanya perlu untuk memperhatikan beberapa hal, yaitu 10 poin yang tadi, dan juga ingat, kepercayaan, komitmen, dan kejujuran itu sangat penting dalam sebuah fondasi hubungan. Yang fondasi utamanya adalah kebenaran firman Tuhan, karena kalian gak berjalan berdua, dan kalian berjalan bertiga. Kamu, Tuhan, dan juga si dia. Teruslah mendoakan hubungan kalian bersama pasangan kalian. Teruslah minta restu ataupun doa dari orang-orang yang kalian sayangi, keluarga dan orang tua, dan teman-teman kalian, sehingga hubungan kalian bisa menjadi berkat untuk sesama. Oke, jadi teruslah bertumbuh dalam Tuhan dan jadilah berkat. God bless you.